Bagaimana cara minum yang sehat? Nah, selama ini saya perhatikan di masyarakat, termasuk saya dulu, itu kalau minum cuma dua keadaan, saat makan sama saat haus. Di luar itu nggak ingat minum, kecuali ngantuk, minum kopi. Ya. Nah ini, saat makan, saat haus. Nah, setelah saya dalami air, kemudian cara minum yang sehat segala macam, ini sesuatu yang salah. Saat makan, saat haus minum. Bapak Ibu, saya pesankan di sini jangan minum saat makan atau saat haus. Nah, kenapa saya larang? Kalau haus kita udah kekurangan cairan, udah dehidrasi, metabolisme udah terganggu. Minum itu jangan menunggu haus. Saya biasakan setengah jam minum. Jadi karena air di tubuh kita tiap saat keluar. Otomatis kita gantikannya pun jangan nunggu haus. Kalau haus sudah dehidrasi, ya udah kekurangan cairan. Nah, biasakan minum setengah jam. Kemudian kalau makan, nah makan jangan terlalu banyak minum. Karena kalau makan itu kita perlu suasana asam lambung keluarnya tuh saat kita makan supaya protein bisa dicerna. Jadi kalau kita terlalu banyak minum saat makan, nanti asam lambung nggak bekerja sehingga protein nggak bisa dicerna karena ada enzim yang proenzim pepsinogen dirubah jadi pepsin, itu perlu suasana asam. Kalau banyak minum akhirnya nggak terbentuk pepsin, ya akhirnya protein nggak bisa dirubah jadi asam amino. Jadi minum sedikit aja saat makan, air hangat boleh. Jangan air alkalin juga minumnya, jangan air water, jangan minum saat makan. Air hangat saja sedikit ya. Nah, kapan kita minum tadi? Jangan nunggu haus, kemudian jangan saat makan. Jumlahnya dulu. Jumlah yang kita minum itu 45 mili per kilogram berat badan. Kalau beratnya 50 ya 2,5 liter berarti 5 botol. Kalau berat 70 ya berarti 3,5 liter, berarti 7 botol. Jadi tergantung berat. Karena makin berat tubuh kita, makin banyak air di tubuh kita, makin banyak juga air di tubuh kita yang keluar. Itu harus diganti. Nah, bagaimana cara minumnya? Misalnya saya 3 liter. Ya. 2/3 dari yang saya minum, 2 liter itu mulai bangun tidur sampai jam 12 pagi. Bangun tidur langsung minum. Kenapa? Selama kita istirahat 6-8 jam, kita nggak minum, sementara cairan tubuh kita udah keluar. Jadi saya belum beraktivitas bangun tidur langsung minum dulu. Jadi kalau dulu ada lagu bangun tidur terus mandi, jangan. Itu kena stroke nanti ya. Karena udah dehidrasi, mandi, kemudian dingin, vasokonstriksi bisa kena serangan. Bangun tidur terus minum. Minum dulu untuk menggantikan cairan yang keluar selama kita istirahat. Nah, 2/3-nya, misalnya kalau saya 2 liter sampai pagi, ya sampai jam 12. Kenapa begitu? Pencernaan kita itu dibagi 3. Ya. Pertama, fase pencernaan. Mulai kita makan siang sampai makan sore, mencerna. Dari mulai mulut, kemudian lambung, segala macam, usus mencerna. Kemudian ketika kita istirahat, itu fase penyerapan yang dicerna di siang dan sore hari diserap oleh sel-sel tubuh kita. Pagi hari ketika bangun tidur jam 5, jam 6 itu fase pembuangan. Kita buang air besar bagusnya pagi. Nah, fase pembuangan ini perlu digelontor dengan air. Makanya minum air lebih banyak pagi ya. Pagi lebih banyak. Tadi olahraga, sebelum olahraga minum air, setelah olahraga minum lagi. Nah, ini pagi diperbanyak, sisanya siang sampai menjelang tidur minum. Nah, itu cara minum yang sehat. Tadi sudah tahu air yang sehat menyehatkan yang kita minum, kemudian cara minum yang sehat bagaimana. Nah, sekarang efek terhadap penyakit yang ada di tubuh kita. Bagaimana sih air ini bisa mengatasi penyakit? Nah, ini kita akan kupas juga Bapak Ibu ya. Penyakit khususnya penyakit degeneratif. Dan saya dapat informasi juga ini banyak komunitas di sini yang anak berkebutuhan khusus ya, anak spesialis. Ini juga sebenarnya udah ada penelitian juga di luar ya, ada yang meneliti di konsumsi air ini dan efeknya lumayan terhadap ini. Hasilnya bagus dari penelitian dokter siapa ya, pernah saya baca. Nah, dia udah meneliti bagaimana konsumsi air hidrogen ini terhadap penderita berkebutuhan khusus ini ya. Nah, itu
ada manfaatnya. Nah, kita tahu sendiri ya, penyakit degeneratif itu karena tadi kerusakan sel-sel, akhirnya fungsi jaringan terganggu dan organ kerusakan sel itu terjadi karena tadi radikal bebas segala macam. Nah, kalau yang sudah terjadi, bagaimana proses penyembuhannya? Saya kasih contoh, kalau penyakit degeneratif itu sistem tubuh, ada sistem kardiovaskuler, ya, pembuluh darah, ada sistem saraf, ada sistem hormon segala macam. Yang sering itu hipertensi, diabetes, stroke, ya, kanker. Nah, ini semua rematik, semua tergolong penyakit degeneratif. Diabetes banyak sekali yang sudah sembuh total. Nah, dulu kalau orang divonis diabetes, maka seumur hidup dia harus minum obat dan seumur hidup dia harus diet. Saya jelaskan bagaimana diabetes ini bisa sembuh total dengan air ini. Bapak Ibu, diabetes itu disebut diabetes karena gula darahnya tinggi. Ada tipe 1, tipe 2. Kita bicara tipe 2. Gula darah tinggi. Kenapa gula darah tinggi? Karena insulinnya rendah. Kerja insulin mentransfer gula darah ke sel untuk dibakar jadi energi. Nah, kenapa insulinnya rendah? Karena pankreasnya rusak. Karena pola hidup segala macam, gaya hidup segala macam. Di pankreas ada sel beta Langerhans menghasilkan insulin. Ketika dia rusak, dia nggak mampu memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup. Atau sel-selnya resisten terhadap insulin. Itu diabetes. Nah, terapi medis untuk diabetes satu diet. Jadi dibatasi makannya. Kemudian obat-obat oral. Kemudian ada juga suntik insulin segala macam. Itu terapi medis. Nah, seumur hidup harus diet dan minum obat. Kenapa? Karena yang dikendalikan gula darahnya. Nah, gula darah harus dikendalikan. Karena kalau gula darah tidak terkendali, tinggi terus, bisa merusak organ lain, komplikasi diabetes. Macam-macam, bisa ke jantung, bisa ke ginjal, bisa ke hati, bisa ke saraf, segala macam. Komplikasi diabetes. Jadi gula darah harus dikendalikan. Itu terapi medis. Nggak akan sembuh, seumur hidup harus diet dan minum obat. Nah, beda dengan air hidrogen, air alkalin ini. Dia nggak langsung menurunkan gula darah, walaupun menurunkan juga tadi. Tapi dia memperbaiki sel-sel pankreas yang rusak tadi. Nah, keracunannya diatasi tadi, dibuang racun-racunnya, kemudian pankreasnya berada di lingkungan yang lebih baik, ada lingkungan sehingga mampu beregenerasi lagi, sehingga mampu memproduksi insulin, sehingga suatu saat biasanya 3-4 bulan sudah terkendali tanpa obat. Itu udah banyak sekali kasusnya, jadi sembuh total. Begitu juga stroke, begitu juga kanker, ya. Nah, termasuk di dalamnya sini autis, ya. Nah, autis memang penyebab pastinya belum tahu, ya. Tapi salah satunya ada logam berat, ya, yang membuat perkembangan otak itu nggak maksimal. Nah, kalau ada perkembangan otak yang nggak mampu, di situ terkait sel-sel juga. Jadi ketika sel-selnya berada di lingkungan yang lebih baik, dia mampu beregenerasi, bisa berpotensi untuk proses penyembuhan. Selain terapi-terapi, speak terapi segala macam yang lain lah, ya. Jadi sangat membantu juga. Nah, kalau saya kupas semua penyakit-penyakit ini, kanker segala macam, itu nggak selesai seharian, ya. Nanti mungkin ada season tanya jawab juga, ya. Jadi itu Bapak Ibu yang mungkin bisa saya sampaikan, ya. Nanti mungkin ada season tanya jawab. Jadi kalau kita minum air Dr. Water secara teratur, ya, dengan jumlah yang cukup, cara yang benar, 3 manfaat yang kita dapat. Pertama, kita akan lebih fit, vitalitas kita meningkat. Yang kedua, kita akan terbebas dari berbagai macam penyakit degeneratif, bahkan yang sudah ada bisa teratasi. Yang ketiga, kita lebih awet muda. Ya. Kenapa? Karena sel-sel kita terlindungi dan juga mampu beregenerasi lagi. Nah, itu yang 3 manfaat yang bisa kita dapat. Mudah-mudahan ini share ini bisa bermanfaat. Ya, saya yakin nggak semua bisa ditangkap dalam waktu singkat. Ya, mungkin nanti ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ya, silakan. Terima kasih Bu Maipe, ya. Saya kembalikan ke moderator kita Bu Maipe, ya.
Ya, cuma itu. Terima kasih Dr. Arba'in. Saya juga mencerna semua informasi yang tadi disebutkan. Dan memang saya baru tahu bahwa 3 macam itu bagaimana bekerja di tubuh kita ya. Jadi itu semua bagus, cuman yang saya mikir air apa yang bisa Oke, Dokter Arba'in, maaf. Maksud saya, air apa yang bisa dimasukkan ke dalam air, ke dalam botol? Air Ya. yang bagaimana? Nah, air yang bisa dimasukkan ke dalam botol ini air yang layak minum. Yang bagus itu air mineral biasa. Tapi untuk penderita gagal ginjal, air RO, air RO yang dimasukkan ke ini. Nah, kalau yang orang normal atau penyakit hipertensi segala macam, air mineral, air layak minum. Boleh air isi ulang juga boleh, air isi ulang juga boleh. Kalau air RO itu khusus untuk penderita gagal ginjal? Gagal ginjal, ya. Nah, kalau umpamanya kita di rumah sudah punya biasanya kangen water, kangen water, terus sudah punya air RO, sedangkan kita adalah bukan penderita gagal ginjal. Kalau kita memakai air RO, berarti nanti kita kekurangan mineral ya, Dok ya? Ya, karena kalau udah gagal ginjal, itu kita mengurangi beban ginjal, ya otomatis asupan mineralnya pun kita batasi. Nah ini yang di ini ya. Nah kalau yang sudah punya mesin kangen water atau mesin RO ya. Nah kalau yang sudah punya mesin kangen water, air kangen water dimasukkan ke botol ini nggak masalah. Nah ketika kita mau minum dinyalakan lagi, di elektrik lagi sehingga hidrogennya terbentuk lagi. Nah ini salah satu yang kesalahan di masyarakat tentang kangen water. Kangen water itu bukan air yang dijual, Bapak Ibu. Harusnya. Kangen water itu mesin yang harus dimiliki di rumah. Jadi kita minum langsung dari mesin, itu hidrogennya tinggi, kemudian alkalin tinggi. Tapi kalau dijual, dikemas di botol, hilang. Antioksidannya hilang, hidrogennya hilang. Paling alkalin yang bertahan. Nah itu yang akhirnya efek kesehatannya pun nggak maksimal. Ini yang salah, orang jual air kangen water. Nah itu yang nggak ini, walaupun bagus ya masih alkalin ya, tapi nggak seoptimalnya. Kalau yang punya mesin ada botol ini, kalau saya sendiri saya di rumah ada mesin, tapi di botol ini ketika saya jalan saya masukkan ke botol. Nah nanti ketika ini saya proses lagi sehingga hidrogennya akan terbentuk lagi. Ya, seperti itu Bu ya. Oke. Jadi menurut saya memang kita banyak ya yang kita informasi mengenai air yang menurut kita minum setiap waktu, tetapi kita kadang-kadang minumnya sembarangan dan kita tidak menyadari pentingnya air itu untuk tubuh kita. Nah setelah saya dengar ini, wah benar-benar ini harus serius kita untuk air apa yang mau kita minum dan bagaimana air itu membuat manfaat dalam tubuh kita. Oke, Dokter Arba'in, ini kita ada beberapa pertanyaan. Mungkin sebentar. Bisa dibacakan pertanyaannya? Kalau gitu. Kalau air yang dimasak, apakah bisa kita masukkan ke dalam botol enggak, Dok? Dari air PDAM. Nah, kalau air dari PDAM kemudian dimasak itu hanya membunuh bakteri virus, Bapak Ibu ya, membunuh bakteri virus, tapi dia nggak menghilangkan logam berat. Nah, kalau PDAM kita belum menjamin itu bebas logam berat karena pipanisasi kita kurang begitu bagus. Beda dengan Singapura, ya beda dengan di Eropa, di Amerika. PDAM-nya bisa langsung kita minum dari keran ya. Tapi kalau kita nggak bisa karena tadi belum bebas logam berat. Nah, takutnya nanti PDAM direbus kemudian masih ada logam berat, itu air yang belum layak minum. Nah, itu belum bisa diinikan. Kecuali kalau air itu udah diproses filterisasi, kemudian karbon, ada segala macam bebas logam berat baru bisa diinikan.
Jadi, nah kalau dimasak ini juga ini, air dimasak itu dihangatkan itu tujuannya hanya mengecilkan molekul tadi. Ya. Air kan sirkulasinya seperti itu. Air dipanaskan jadi uap, kemudian uap di atmosfer, kemudian dingin jadi turun lagi jadi air lagi, seperti itu siklusnya. Jadi hanya mengecilkan molekul, tapi dia nggak menghilangkan logam berat ataupun yang ada di dalam air. Ya. Saya sarankan air layak minum, air pump kita belum layak minum. Ya.